Hidupku berubah dalam sekejap. Dari seorang pria sederhana asal Yogyakarta, tiba-tiba aku terjebak dalam pusaran cinta dengan seorang janda cantik asal Prancis. Tak hanya itu, malam pertama kami pun menjadi kejutan besar yang mengubah segalanya. Bagaimana kisahku selanjutnya? Apakah perbedaan budaya dan tantangan hidup bisa kami lalui bersama? Saksikan kisah penuh romansa, kejutan, dan inspirasi ini. Halo, teman-teman. Selamat datang di kisah luar biasa ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Yuk, kita masuk ke dalam cerita yang akan membuat kalian terhanyut. Namaku Bayu, seorang pria sederhana yang lahir dan besar di Yogyakarta, kota budaya yang terkenal dengan keramahan penduduknya. Sejak kecil, aku terbiasa hidup dengan nilai-nilai kesederhanaan, kerja keras, dan kejujuran. Namun, takdir membawaku jauh dari tanah kelahiranku. Kini aku tinggal di Bali dan bekerja sebagai pemandu wisata, profesi yang mempertemukanku dengan orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Alasanku memilih Bali sebagai tempat tinggal bukanlah tanpa sebab. Aku selalu tertarik dengan suasana tropis, kebudayaan yang kaya, serta peluang kerja yang lebih luas di bidang pariwisata. Setelah lulus kuliah di Yogyakarta, aku mencoba peruntungan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, tetapi kehidupan di sana terasa terlalu sesak dan kompetitif. Bali, dengan segala pesonanya, memberiku ruang untuk berkembang, baik secara pribadi maupun profesional. Aku merasa lebih damai di sini, menikmati keseharian dengan irama yang lebih santai namun tetap produktif. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyambut hari, menghirup udara segar, dan menikmati secangkir kopi sambil memandangi ombak yang berkejaran di pantai. Hidupku terasa cukup, meski seringkali kesepian menyelinap di sela-sela kesibukanku. Hingga suatu hari, segalanya berubah saat aku bertemu dengan seorang turis cantik asal Prancis dalam salah satu turnya. Dia adalah Camille, seorang janda asal Prancis yang datang ke Bali bukan sekadar untuk berlibur, tetapi mencari makna baru dalam hidupnya. Dia memiliki rambut pirang yang berkilau di bawah sinar matahari, dan sepasang mata biru yang memancarkan kecerdasan dan kelembutan sekaligus. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda dari turis lainnya. Dia tidak hanya terpukau oleh keindahan pantai atau hiruk-pikuk Ubud, tetapi benar-benar ingin memahami budaya Bali dengan cara yang mendalam. Dengan aksen Perancis yang khas namun bahasa Inggris yang fasih, ia bertanya kepadaku tentang filosofi hidup orang Bali, tradisi, bahkan spiritualitas yang berkembang di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, aku menyadari betapa nyamannya aku berbicara dengannya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa begitu tulus, penuh keingintahuan, dan membawaku ke dalam percakapan yang lebih dalam. Hingga tanpa kusadari, aku mulai menantikannya setiap hari. Hubungan kami semakin erat. Awalnya, aku menganggap Camille sebagai teman bicara, seseorang yang bisa mendengarkanku tanpa menghakimi, tetapi lama-kelamaan perasaan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Camille sering bercerita tentang kehidupannya di Prancis, tentang suaminya yang telah meninggal dalam kecelakaan tragis beberapa tahun lalu, serta tentang kesepian yang terus menghantuinya sejak saat itu. Aku mendengarkan dengan penuh empati, merasakan kesedihannya, dan entah bagaimana, aku ingin melindunginya. Aku ingin membuatnya tersenyum lagi. Namun, di sisi lain, aku juga takut. Aku hanyalah pria sederhana dari Yogyakarta, sedangkan dia berasal dari dunia yang jauh berbeda. Apakah aku cukup untuknya? Apakah perbedaan ini akan menjadi penghalang? Suatu malam, saat kami duduk di pinggir pantai menikmati hembusan angin laut,
Camille menatapku dalam-dalam dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Lalu, dengan suara lembut tetapi penuh keyakinan, dia berkata, "Bayu, aku tidak ingin kembali ke Perancis sendirian. Aku ingin tetap di sini bersamamu. Maukah kamu menikah denganku?" Kata-kata itu mengguncang duniaku. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang baru kukenal beberapa minggu lalu akan mengajakku menikah. Ini bukan sekadar rayuan atau percakapan iseng. Aku melihat ketulusan dalam matanya. Dia tidak mencari pelarian, dia mencari rumah. Dan mungkin, aku adalah rumah yang selama ini ia cari. Akhirnya, aku mengangguk. "Ya, Camille, aku akan menikah denganmu." Wajahnya berseri-seri, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat kebahagiaan murni dalam sorot matanya. Kami menggelar pernikahan sederhana di Bali, hanya dihadiri oleh beberapa teman dekat dan rekan kerjaku. Suasana upacara begitu hikmat, diiringi doa dan harapan yang tulus dari semua orang. Aku masih tak percaya bahwa ini nyata. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang menghantuiku. Aku bukan pria kaya, aku tidak punya masa depan yang gemerlap seperti yang mungkin biasa dia dapatkan di Prancis. Apakah pernikahan ini akan bertahan? Apakah aku bisa membuatnya bahagia? Aku tidak tahu jawabannya. Namun, aku tahu satu hal dengan pasti, aku mencintainya. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan kami akhirnya sendiri di kamar pengantin, aku merasakan gugup yang luar biasa. Camille mendekat dengan senyum lembutnya, matanya berbinar dalam cahaya remang-remang kamar hotel tempat kami menginap. "Bayu, kita akhirnya bersama," bisiknya, menyentuh pipiku dengan lembut. Aku menelan ludah, jantungku berdetak cepat. Aku memang sudah sering mendengar cerita tentang malam pertama, tetapi mengalaminya sendiri adalah hal yang jauh lebih mendebarkan. Saat aku menariknya dalam pelukan, kehangatan tubuhnya menyelimuti tubuhku. Aku bisa merasakan napasnya yang semakin cepat, dan begitu juga denganku. Awalnya, aku mencoba menahan diri, takut terlalu agresif, takut mengecewakannya. Namun, ketika Camille merespons dengan penuh gairah, sesuatu dalam diriku bangkit. Malam itu menjadi malam yang penuh kehangatan, dan kami berdua sama-sama terkejut dengan betapa intensnya momen itu. Camille menghela napas panjang setelah semuanya selesai, menatapku dengan ekspresi campuran antara kagum dan puas. "Bayu, aku tidak menyangka kau begitu luar biasa," katanya dengan nada terengah. Aku terkekeh, masih terengah juga. Aku hanya ingin memastikan bahwa malam pertama kita menjadi malam yang tak terlupakan. Dan memang, itu menjadi awal dari ikatan yang semakin erat di antara kami. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa sepenuhnya diterima dan dicintai tanpa syarat. "Ya, Camille, aku akan menikah denganmu." Wajahnya berseri-seri, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat kebahagiaan murni dalam sorot matanya. Kami menggelar pernikahan sederhana di Bali, hanya dihadiri oleh beberapa teman dekat dan rekan kerjaku. Suasana upacara begitu hikmat, diiringi doa dan harapan yang tulus dari semua orang. Aku masih tak percaya bahwa ini nyata. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang menghantuiku. Aku bukan pria kaya, aku tidak punya masa depan yang gemerlap seperti yang mungkin biasa dia dapatkan di Prancis. Apakah pernikahan ini akan bertahan? Apakah aku bisa membuatnya bahagia? Aku tidak tahu jawabannya. Namun, aku tahu satu hal dengan pasti, aku mencintainya.
Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Beberapa bulan setelah pernikahan kami, kebahagiaan bertambah saat Camille mengabarkan bahwa ia mengandung anak pertama kami. Perasaan campur aduk menyelimutiku, antara bahagia dan khawatir. Aku merasa belum siap menjadi seorang ayah, tetapi di sisi lain, aku juga ingin memberikan yang terbaik bagi keluargaku. Kami mulai merencanakan masa depan, mencari rumah yang lebih nyaman, dan menyiapkan segala keperluan untuk kelahiran anak kami. Hari kelahiran pun tiba. Camille melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Tangisannya yang pertama terdengar begitu nyaring di ruangan bersalin, seolah menjadi pertanda awal baru bagi keluarga kecil kami. Aku menatap bayi mungil itu dengan air mata haru, merasa tak percaya bahwa aku kini seorang ayah. Kami menamainya Michael Arjuna, sebuah perpaduan antara nama Barat dan Jawa yang mencerminkan warisan budaya dari kedua orang tuanya. Nama Michael diambil dari budaya Barat yang berarti pemberani. Sementara Arjuna adalah tokoh pewayangan yang melambangkan kebijaksanaan dan keberanian. Aku berharap nama ini akan menjadi doa agar ia tumbuh menjadi anak yang kuat, cerdas, dan penuh kasih sayang. Setelah kelahiran Michael Arjuna, kami sadar bahwa kami harus memiliki penghasilan yang lebih stabil untuk masa depan keluarga kecil kami. Camille, dengan jiwa bisnisnya yang kuat, mengusulkan untuk membuka sebuah toko souvenir khas Bali yang menjual berbagai barang seni dan kerajinan tangan hasil karya seniman lokal. Aku sempat ragu, mengingat kami belum memiliki pengalaman dalam berbisnis, tetapi semangat Camille menulariku. Kita harus mencoba, Bayu. Aku yakin kita bisa, katanya dengan penuh keyakinan. Dengan modal tabungan kami yang tidak seberapa, kami memulai usaha kecil ini dari nol. Kami menyewa sebuah ruko kecil di kawasan wisata yang ramai, menghiasnya dengan nuansa Bali yang autentik, dan mengisinya dengan berbagai produk unik seperti ukiran kayu, perhiasan perak, kain batik, serta patung miniatur khas Bali. Di hari-hari awal, toko kami sepi pengunjung, dan sempat terlintas di benakku untuk menyerah. Namun, Camille terus menyemangatiku. Semua bisnis besar dimulai dari nol, Bayu. Kita hanya perlu waktu dan strategi yang tepat, ucapnya dengan penuh semangat. Kami mulai memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk kami, bahkan membuat akun marketplace untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Tak disangka, strategi ini berhasil. Toko kami mulai dikenal dan menarik banyak pelanggan, terutama turis asing yang ingin membawa pulang oleh-oleh khas Bali. Seiring berjalannya waktu, bisnis kami berkembang pesat, dan kami pun bisa mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantu operasional toko. Aku akhirnya menyadari bahwa kunci sukses bukan hanya keberuntungan, tetapi kerja keras, ketekunan, dan keyakinan yang kuat terhadap apa yang kami lakukan. Bisnis kami berkembang pesat. Banyak turis yang tertarik dengan produk-produk kami karena keunikannya. Kami bahkan mulai menjual barang secara online, menjangkau pasar yang lebih luas. Hidup kami yang dulu penuh ketidakpastian kini berubah menjadi lebih stabil dan bahagia. Aku bersyukur memiliki istri seperti Camille yang selalu mendukung dan percaya padaku. Kini, kami hidup bahagia bersama, menikmati setiap momen yang kami jalani sebagai keluarga. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan budaya atau latar belakang. Yang terpenting adalah saling mendukung, memahami, dan berjuang bersama. Hidupku telah berubah selamanya, dan aku tidak pernah menyesal telah menerima ajakan pernikahan dari Camille pada malam itu. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komentar,
dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.